Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang kepada Pak Farhan selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarlisya Amanda dengan NIM 2501022655 dari Rombel B dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada video pertama yang saya bagikan melalui YouTube ini, izinkan saya untuk membagikan sedikit materi tentang memahami konsep dasar, definisi, teknologi pendidikan, dan juga hubungan antara teknologi dengan pendidikan. Dengan adanya video ini, saya bermaksud sebagai bentuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan. Sebelum memulai pada sesi inti materi, di sini terdapat beberapa runtutan dari daftar isi pada materi yang akan saya bagikan. Dimulai dari sampul atau pengenalan. Kemudian pada bagian daftar isi atau pengenalan runtutan materi, kemudian pada sesi materi inti dimulai dengan konsep dasar dari teknologi pendidikan, karakteristik teknologi, dimensi teknologi, definisi dari teknologi pendidikan, 3 komitmen kode etik dari AICTE, revolusi definisi teknologi pendidikan, unsur-unsur dari definisi teknologi pendidikan, kemudian penerapan prinsip menciptakan, menggunakan, dan mengelola, hubungan antara teknologi dan pendidikan, kemudian penutup dengan simpulan dan refleksi disambung dengan kalimat penutup. Untuk mengetahui dan memahami definisi dari teknologi pendidikan itu sendiri, perlu adanya pemahaman tentang konsep dasar dari teknologi pendidikan. Konsep di sini adalah suatu abstraksi atau tentang mendeskripsikan sesuatu ide. Teknologi adalah suatu sistem atau alat atau bisa juga tata cara. Secara etimologi, teknologi dalam bahasa Yunani berasal dari kata tekne dan logo. Tekne yang berarti keterampilan, seni, dan kerajinan, dan logos adalah ilmu, kata, dan studi. Gabungan kedua kata ini bisa menjadi teknologia, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu atau studi tentang seni dan keterampilan, atau juga bisa pembahasan sistematis tentang seni dan kerajinan. Kemudian, pendidikan secara etimologi adalah bahasa Yunani berasal dari kata Latin yaitu educare yang berarti mengeluarkan, membawa keluar atau mengembangkan sesuatu potensi yang ada pada diri masing-masing individu. Dalam konsep pendidikan di sini adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan mengembangkan potensi individu secara holistik melalui proses belajar dan pengajaran. Pendidikan di sini bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkarakter baik, bertanggung jawab, tangguh, dan dapat berkontribusi bagi masyarakat juga warga negara. Kemudian, menurut Gallagher pada tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk praktis dalam kehidupan manusia. Sedangkan Huang Dongyang pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa teknologi adalah sistem, alat, teknik, dan juga proses yang memperluas kapasitas manusia. Yang berarti, teknologi bukan hanya sebatas alat modern, tetapi juga segala sesuatu yang dirancang untuk mempermudah hidup manusia. Teknologi kemudian juga memiliki karakteristik dalam penggunaannya, yaitu di antara lain teknologi di sini berbasis pada ilmu pengetahuan atau riset untuk menemukan pengembangan, yang dimana teknologi itu harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, guna memecahkan masalah, pastinya perlu menggunakan pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Konsep teknologi karena pasti pengembangan dari waktu ke waktu, pasti juga perlu adanya penggunaan dari pemanfaatan teknologi tersebut. Seperti contoh dengan penggunaan LMS seperti Cicadu Elena atau Learning Management System, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk pembelajaran secara daring. Kemudian
Yang ketiga, berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Karena teknologi sendiri diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan manusia, jadi sudah seharusnya memiliki karakteristik yang dapat mempermudah efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu terintegrasi dengan budaya masyarakat. Seperti contoh, pemanfaatan WhatsApp yang digunakan oleh masyarakat untuk penyampaian pesan kepada orang lain tanpa batasan waktu atau jarak sehingga bisa dilakukan di mana saja. Juga bisa melalui pemanfaatan Elena Cikadu yang bisa membuat mahasiswa bisa mengerjakan tugas dari mana saja. Kemudian dengan mengetahui karakteristik tersebut dapat diartikan bahwa teknologi selalu muncul dari kebutuhan, lalu beradaptasi dengan konteks sosial dan juga budaya di masyarakat sekitar. Pada tahun 2008, Janusz Wojcicki dan Molenda mengatakan bahwa adanya dimensi pada teknologi yang terbagi. Dimensi di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk, proses, sistem, dan juga pengetahuan. Pada produk sendiri, teknologi di sini dapat dicontohkan dengan laptop, smartboard, LCD, dan lain sebagainya. Kemudian pada proses, di sini adalah sebagai model dan strategi yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi sebagai proses pembelajaran. Yaitu seperti contoh ada model PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana pembelajaran didasarkan pada project yang nanti juga menghasilkan pada project. Kemudian PBL atau Problem Based Learning. Di sini pembelajaran dilakukan berdasarkan problem yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada dimensi sistem. Sistem di sini mengarah pada desain sistem yang digunakan untuk pembelajaran. Seperti contoh LMS itu ada Cikadu Elena, kemudian juga ada Google Classroom dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada dimensi pengetahuan, di mana pengetahuan di sini adalah kompetensi dalam menggunakan teknologi seperti contoh pemanfaatan penggunaan Canva, SPSS, dan lain sebagainya. Dan dari ini dapat diartikan bahwa teknologi tidak terbatas pada alat dan juga media, tetapi juga ada proses, sistem, model, dan juga strategi. Jadi tidak hanya alat atau media ya teman-teman. Kemudian setelah mengetahui konsep dasar dari teknologi pendidikan itu sendiri, sekarang kita sudah tahu dan bisa mengetahui dan memahami arti atau definisi dari teknologi pendidikan. Oke. Pada tahun 2008, Janusz Wojcicki dan Molenda mengeluarkan definisi teknologi pendidikan menurut mereka, yang menurut mereka teknologi educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and research. Yang artinya definisi dari teknologi pendidikan sendiri adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Nah, tujuannya adalah memaksimalkan potensi individu melalui pemanfaatan sumber belajar secara efisien dan efektif yang diwujudkan melalui pendekatan sistem berpusat pada peserta didik dan pemanfaatan sumber belajar yang variatif. Teknologi pendidikan juga berupaya memberikan solusi bagi pendidik yang tidak memiliki waktu atau keterampilan yang cukup untuk merancang pembelajaran. Jadi di teknologi ini bukan hanya sekedar alat, tetapi juga memberikan solusi bagi pendidik yang tidak memiliki waktu atau keterampilan yang cukup untuk merancang pembelajaran. Dan definisi dari Janusz Wojcicki dan Molenda itu disepakati oleh AICT atau Association for Educational Communication and Technology dengan memiliki beberapa kode etik yang menjadi 3 komitmen. Yaitu yang pertama, komitmen to the individual atau komitmen terhadap individu itu sendiri. Di sini juga terbagi menjadi 3, di mana komitmen terhadap individu itu melindungi hak individu,
menjamin hak atas perlindungan akses terhadap materi dan keselamatan dalam penggunaan teknologi pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjaga privasi, di mana komitmen terhadap individu ini menangani informasi sensitif secara bertanggung jawab untuk melindungi privasi siswa dan pendidik seperti yang dijelaskan di P-Fable. Kemudian memastikan kesetaraan. Di sini maksudnya adalah mengadvokasi akses yang adil dan setara terhadap sumber daya teknologi pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, komitmen to society atau komitmen terhadap publik. Di sini juga terbagi menjadi 3 di dalamnya, yang dimana yang pertama mengakui profesi secara publik, yang berarti menjaga agar profesi teknologi pendidikan diakui secara publik. Kemudian menjalankan tugas secara setara dengan menerapkan tugas-tugas profesional secara setara bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab sosial. Di sini dimaksudkan dengan memahami kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dalam praktik profesionalnya seperti yang dijelaskan di Fakultas Hukum UNSUM. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen to the profession atau komitmen terhadap profesi teknologi pendidikan. Di sini juga terbagi menjadi 3, yaitu tentang meningkatkan kemampuan profesional, yang berarti terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan profesional di bidangnya. Kemudian yang kedua, menghargai kinerja dengan memberikan penghargaan terhadap kinerja dan mendukung publikasi ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan profesional, di mana memelihara hubungan yang baik dengan sesama profesional yang saling menghargai hak, martabat, dan juga pendapat. Kemudian, definisi dari teknologi pendidikan sudah berevolusi dari beberapa tahun yang lalu, dimulai dari era awal yaitu tahun 1920 sampai dengan 1950, di mana pada era ini berfokus pada media visual dalam pembelajaran. Kemudian pada era 1960 sampai 1970, era ini berfokus pada audiovisual dan komunikasi dalam pemanfaatan pembelajaran. Yang selanjutnya dilanjut pada era 1980 sampai 1990, di mana era ini menekankan sistem instruksional dan desain pembelajaran yang digunakan dalam teknologi pendidikan. Kemudian pada era 2000 hingga sekarang yang terakhir, yang menekankan fasilitas belajar, peningkatan kinerja, praktik etis, dan serta dengan dukungan terhadap teknologi digital untuk pembelajaran. Pada definisi teknologi pendidikan menurut Janus Westky dan Molenda juga memiliki unsur-unsur penting yang menjadi highlight untuk definisi dari teknologi pendidikan saat ini, yaitu ada unsur studi, kemudian praktik etis atau etika praktik, kemudian juga memfasilitasi, ada juga unsur pembelajaran, unsur meningkatkan, unsur kinerja, penciptaan atau menciptakan, unsur menggunakan, unsur mengelola, unsur sesuai, unsur teknologi, juga proses dan unsur sumber daya. Dan dalam unsur-unsur tersebut terdapat makna tersendiri. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari unsur praktik etis, di mana unsur ini adalah didefinisikan serangkaian harapan, bahasan, atau hukum daripada pendekatan pembelajaran, memfasilitasi. Di sini definisi ini dimaksudkan dengan menyediakan ruang dan alat yang mendukung untuk proses pembelajaran. Kemudian pada unsur pembelajaran, di sini dimaksudkan sebagai proses yang berpusat pada peserta didik untuk perolehan ilmu kemahiran dan perubahan sikap. Kemudian pada unsur meningkatkan, yang berarti proses yang menghasilkan pembelajaran yang efektif. Kemudian pada unsur kinerja, di sini dimaksudkan dengan menggunakan dan menerapkan kemampuan yang baru diperoleh dalam proses pembelajaran untuk dilibatkan secara nyata. Kemudian ada unsur menciptakan,
Menciptakan di sini berarti menghasilkan materi dan pembelajaran yang efektif. Kemudian pada unsur mengelola, proses di mana mengatur sesuatu atau manajemen dalam teknologi pendidikan itu sendiri. Kemudian unsur sesuai. Pada unsur ini dimaksudkan sebagai pemilihan proses atau sumber daya yang kompatibel atau selaras, tepat, dan serasi dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Kemudian pada unsur teknologi, yaitu yang dimaksudkan dengan penerapan sistematis pengetahuan ilmiah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya teman-teman. Kemudian pada unsur proses sendiri, unsur ini dimaksudkan sebagai serangkaian perancangan yang diarahkan untuk hasil pembelajaran. Kemudian pada unsur sumber daya, di sini dimaksudkan meliputi orang, alat, teknologi, dan materi untuk membantu proses belajar itu sendiri. Kemudian dari unsur tersebut terdapat unsur yang memiliki prinsip, yaitu unsur menciptakan, menggunakan, dan juga mengelola. Terdapat prinsip di dalamnya, yaitu menciptakan atau creating. Di sini adalah sebagai proses mendesain yang mengembangkan atau menghasilkan media, perangkat, atau juga sistem pembelajaran. Prinsip yang ada pada unsur ini adalah strategis dan efektif. Jadi kata kunci pada unsur untuk prinsip ini ada pada unsur ini prinsipnya kata kuncinya adalah strategis dan efektif ya teman-teman. Kemudian pada menggunakan atau using. Dalam unsur ini memiliki makna di mana aktivitas pemanfaatan teknologi efektif, tetap, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kata kunci untuk prinsip di sini adalah efektif. Prinsip efektif yaitu kesesuaian, kebermaknaan, dan keberlanjutan. Jadi kata kuncinya kesesuaian, kebermaknaan, dan keberlanjutan ya teman-teman. Kemudian pada unsur mengelola atau managing, di sini memiliki arti sebagai upaya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengontrol teknologi dalam pembelajaran. Untuk kata kunci prinsip di sini yaitu adalah efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Jadi menciptakan itu strategis dan efektif, menggunakan itu kesesuaian, kebermaknaan, dan keberlanjutan, dan unsur untuk mengelola atau managing di sini adalah efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan ya teman-teman. Sehingga dalam penerapan tiga prinsip ini, prinsip menggunakan, menciptakan, menggunakan, dan mengelola teknologi untuk pembelajaran adalah dengan menggabungkan sains dan seni yang harus didasarkan pada pengetahuan empiris untuk penggunaan dan penciptaan sumber belajar, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, guru, dan juga perancang yang menekankan refleksi atas praktis dalam proses pembelajarannya ya teman-teman. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu ada hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Di sini dimaksudkan bagaimana sih hubungan antara teknologi dengan pendidikan? Menurut saya sendiri, bahwa teknologi di sini berperan sebagai sarana, sistem, dan proses yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan pendidikan memberikan arah, nilai, dan tujuan bagi penggunaan teknologi tersebut. Keduanya juga saling melengkapi. Teknologi menyediakan alat dan metode untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas proses belajar, sementara pendidikan memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap berlandaskan pada pengembangan potensi manusia secara etis, efektif, dan bermakna. Dari hubungan inilah lahirlah teknologi pendidikan ya teman-teman, yaitu bidang ilmu yang memadukan penerapan teknologi dengan prinsip-prinsip pedagogis
untuk memfasilitasi pembelajaran, meningkatkan kinerja, dan menciptakan sistem pendidikan yang efisien, beretika, dan berpusat pada peserta didik. Dengan seseorang yang menerapkan atau mengajari teori ini disebut teknolog pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan bagaimana memanfaatkan, mengelola, dan merancang pendidikan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan menghasilkan pengajaran yang efektif, efisien, dan aktif untuk guru dan juga siswa. Begitu teman-teman untuk hubungannya. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Dari uraian sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan merupakan dasar utama dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Teknologi tidak hanya dipahami sebagai alat atau media modern, tetapi juga sebagai sistem, proses, dan pengetahuan yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia sendiri, termasuk dalam konteks pembelajaran. Sementara itu, pendidikan berfungsi sebagai arah dan nilai yang mengatur bagaimana teknologi digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Melalui perpaduan keduanya, lahirlah teknologi pendidikan yang seperti saya sampaikan tadi, yang berfokus pada praktik etis, efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kinerja dalam pembelajaran. Kemudian, teknologi pendidikan tidak hanya menekankan penggunaan alat, tetapi juga mencakup proses perancangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perlu diingat ya, jadi teknologi pendidikan bukan hanya tentang penggunaan alat, tapi juga proses perancangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber belajar ya teman-teman. Kemudian dengan demikian yang sudah saya sampaikan, teknologi pendidikan menjadi bidang ilmu yang memadukan unsur sains, seni, dan etika dalam menciptakan sistem pembelajaran yang inovatif, berkelanjutan, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian refleksi yang bisa saya dapatkan dari materi yang sudah saya berikan, sebagai calon pendidik di era digital ini, pemahaman terhadap hubungan antara teknologi dan pendidikan menjadi sangat penting karena perkembangan zaman menuntut proses belajar yang lebih adaptif dan berbasis pada teknologi. Teknologi bukan lagi perlengkapan, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas, efektivitas, dan pemerataan akses pendidikan. Namun, penerapan teknologi ini juga harus dilandasi oleh nilai-nilai etika yang bertanggung jawab dan kesadaran akan tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yaitu mengembangkan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidik dan calon teknolog pendidikan perlu terus berinovasi, berpikir kritis, serta reflektif dalam menciptakan dan mengelola teknologi pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan global. Dengan penguasaan teori dan praktik teknologi pendidikan yang baik, diharapkan pembelajaran dapat berlangsung lebih bermakna, efisien, serta mampu mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di masa depan. Berikut yang saya sampaikan sudah selesai. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh ditanyakan saja di kolom komentar.